Kali ini kita akan memulai suatu perjalanan, yaitu memasuki negara Yordania. Yordania berasal dari keturunan Amon, Moab, dan Edom. Kita mengenal bahwa Amon dan Moab adalah anak-anak daripada yang namanya Lot. Lot ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, ia keluar dengan membawa istri dan kedua anaknya. Lalu akhirnya mereka lolos, tetapi istrinya atau ibu dari anak-anaknya mati karena dihukum oleh Tuhan dan menjadi tiang garam karena melihat ke belakang. Tetapi akhirnya turun-temurun memiliki anak atau keturunan daripada Lot tersebut. Itulah yang menjadi leluhur daripada negara Yordan. Tetapi juga di dalamnya ada Edom, yang kita kenal nama lain daripada Esau, atau saudara laki-laki daripada Yakub yang menjadi leluhur daripada Israel. Dari Aman, ibu kota daripada Yordania, nanti kita akan masuk untuk mengikuti perjalanan kurang lebih 1 jam menuju tempat yang kita kenal dengan Mount Nebo atau Gunung Nebo. Gunung ini adalah gunung tempat perhentian terakhir dari Nabi Musa ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, di mana dia perintahkan Musa untuk keluar dari Mesir, lalu mengitari dan melintasi pegunungan demi pegunungan dan padang gurun selama 40 tahun. Tetapi ini adalah titik terakhir di mana dia cuman boleh melihat hamparan dari utara hingga selatan, yaitu hamparan daerah Israel yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi dia cuman boleh melihat, tetapi dia tidak boleh masuk. Di negara Yordan ini ada banyak situs-situs yang menarik. Ada Petra, dan nanti kita akan lihat dalam video selanjutnya. Tetapi kita bisa melihat dari tempat ini hamparan yang jauh, di mana dari Yordan atau dari Gunung Nebo ini bisa melihat di bawahnya ada Laut Mati. Tetapi juga bisa melihat kalau langit cerah, kita bisa melihat pegunungan demi pegunungan, lembah demi lembah di Israel dari utara sampai selatan. Nah, ada banyak turis yang datang dan melihat serta menyaksikan ada gereja yang dibangun dengan mosaik-mosaik yang indah. Dan di sini ada ibadah yang juga dilangsungkan untuk saudara kita umat Katolik, karena yang mengelola tempat ini adalah Katolik, dan gereja ini dulu sempat diresmikan oleh Paus dan menjadi tempat wisata karena memang indah dan menarik. Kita bisa lihat bahwa mosaik-mosaik ini menjadi pemandangan yang indah, tetapi tidak boleh diinjak lagi karena ini sudah menjadi cagar budaya yang harus dipertahankan, karena sudah beberapa kali pernah dihancurkan oleh penguasa yang hendak menguasai Yordan. Dan dulu memang dari sejarahnya cukup panjang, karena sempat dikuasai oleh Assyria, Babilonia, dan Persia sekitar 330 sebelum Masehi. Nah, dari tempat ini kita bisa melihat hamparan dari utara, yaitu daerah Dan, sampai ke Betseba daripada selatan Israel. Disinilah Tuhan bilang, engkau hanya boleh melihat tetapi tidak boleh masuk. Sehingga kalau setiap peserta yang hadir atau ikut dalam setiap perjalanan rohani di Yordan ini, kita merasakan betul suatu anugerah, karena kita bisa melihat hamparan Israel terbentang di mata kita. Kita boleh masuk karena memang menggunakan paspor. Tetapi Musa yang begitu keras berjuang, dia cuman boleh melihat dan tidak boleh. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 48. Ajal Musa mendekat, firman Tuhan katakan ayat yang ke-48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab.
di tentangan Yeriko. Jadi ingat, ini tanah Moab di Gunung Nebo. Dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, pengalaman kita dalam berjalan, kemarin saya pergi juga ke Tiberias, tempat kita melihat pembuatan berlian ya. Ada satu cincin yang saya lihat keren banget. Sama Ari tuh ngomong ya. Arinya mana? Wah, keren banget ya, kita ngomong ya. Kelihatan banget nih berlian. Tapi karena memang tidak punya kemampuan untuk membeli, kita cuma lihat. Lihat harganya dirupiahkan kira-kira 200 juta lebih. Kalau di diskon 30% kemarin 170 sekian. Melihat, tidak bisa menikmati, walaupun jujur saya juga tidak menginginkan. Karena pendeta kan pakai berlian nanti jadi serba salah gitu kan. Tapi maksudnya gini, melihat sesuatu tetapi tidak bisa mendapatkan dan kita ingin, itu sesuatu yang tidak nyaman. Mungkin ada beberapa masa di mana Bapak Ibu kepingin beli dengan berbagai pertimbangan, enggak usah gitu kan. Apakah nanti sulit dibawa, termasuk menorah begitu. Nah, apa yang Musa alami, ini adalah pengalaman yang menurut saya sesuatu yang menyedihkan. Karena waktu Tuhan bilang bahwa tanah yang akan diberikan kepada orang Israel, dia juga orang Israel. Artinya waktu Tuhan janjinya juga berlaku untuk Musa. Dalam pemikiran saya, dalam perenungan saya yakin Tuhan tidak bercanda sama Musa. Dari awal waktu dia disuruh di atas gunung, kita sempat sampai di kaki gunung Sinai ya. Dia juga Tuhan rancangkan untuk membawa masuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi Alkitab jelas katakan demikian. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, dan sebab engkau tidak menghormati kekudusanku, maka engkau cuma boleh melihat, tetapi tidak boleh masuk. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saya pikir, saya sih yakin tempatnya bukan di tempat yang tadi tuh. Karena dibilang di padang gurun Sin. Padang gurun Sin itu artinya di bentangan Sinai. Maaf ya, itu kalau di dalam Alkitab, karena dikatakan di padang gurun Sin, di dekat mata air Meriba. Jadi tempat itulah di mana Musa mendengar sungut-sungut, dan sebagai manusia rasanya dia wajar untuk kesal. Orang Israel tidak bisa mendengar suara Tuhan, yang bisa mendengar cuma nabi atau imam besar, yaitu Harun. Nah, ini dalam perenungan saya, Musa mungkin ngomong begini waktu mereka bersungut-sungut. Hei, tidak tahukah engkau melihat betapa banyak pertolongan Tuhan? Akhirnya dia berdoa. Dan Tuhan bilang, engkau perintahkan kepada batu-batu itu maka akan keluar air. Mungkin dia bilang, sebentar, Tuhan sudah perintahkan kepadaku untuk aku berkata kepada batu-batu maka akan keluar air. Mungkin di saat dia berjalan untuk menuju ke batu-batu itu, tiba-tiba masih ada orang yang ngomel. Ada yang marah. Mana lebih baik kami dibawa pulang. Apakah tidak ada tempat makam di Mesir sampai kau harus kubur kami di sini? Dan pada saat itu menurut saya Musa tidak sedang marah sama Tuhan. Dia marah kepada bangsa Israel. Dia pukul batu itu. Maaf. Bagi Tuhan itu sudah melanggar kekudusan, sudah melanggar kesetiaan. Karena itu hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan dalam hal ini. Jangan menyepelekan hal-hal yang sepertinya kecil. Sepertinya kecil kok, cuman pukul kok. Tapi dalam standarnya Tuhan, kita baca tadi dalam Korintus, itu pelajaran buat kita. Kalau ini berlaku buat saya imam-imam, berlaku buat saya yang namanya guru-guru hamba-hamba Tuhan. Jangan kau abaikan hal-hal yang kecil. Tetapi ini berlaku buat kita semua. Jangan suka mengabaikan hal-hal yang sepertinya kecil. Cuman bohong untuk kebaikan kok. Cuman ini kok kali ini aja kok. Jadi jangan abaikan hal-hal yang kecil. Biasakan standar hidup kita tuh, usahakan untuk
Tuhan, seperti Musa bilang, ajarkan aku ya Tuhan, untuk aku itu memiliki hati yang bijaksana. Nah, yang kedua, kita buka Ulangan pasal yang ke-34. Ayat yang pertama, kematian Musa. Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas gunung Pisga, ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan tanah Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini, negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Sampai di ayat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat yang pertama, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas puncak, ke atas gunung Nebo. Menurut saya, memang Musa hamba Tuhan yang sejati. Rasanya waktu dia tidak boleh masuk, waktu dia mendengar di pasal yang ke-32. Mungkin dia ngambek, rasanya manusiawi ya. Tuhan, kau tidak pikirkan jasa-jasaku, mungkin. Tetapi Musa yakin betul dia tidak begitu. Musa waktu mendengar, dia sempat nasihati bangsa Israel. Saudara bisa baca di pasal-pasal sebelumnya dia nasihati, kau harus begitu, harus begitu. Mungkin bangsa Israel nangis. Musa tidak ikut. Tenang, Tuhan tetap baik. Saya tidak boleh masuk karena saya melanggar. Tuhan bilang saya cuma perintahkan tetapi saya pukul. Kami yang salah mungkin ya. Kami yang salah. Ingat Tuhan tetap baik. Saudara tidak boleh kecewa sama Tuhan. Dan itu yang Musa lakukan. Lalu naiklah Musa. Dan di tempat itu menjadi tempat yang terakhir. Dalam hidup kita janji Tuhan itu banyak. Amin. Tapi ada masa-masanya janji Tuhan yang kita imani tidak terjadi. Jangan pernah jadi pribadi yang kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu punya harapan, Bapak Ibu punya doa. Tapi ketika Tuhan sepertinya tidak menjawab apa yang kita doakan, Tuhan tetap baik. Tetap setia, tetap taat. Sebagaimana Musa dia berikan keteladanan sampai akhir dia menyelesaikan tugas dengan baik. Kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami akui ada masa-masanya kami menyepelekan hal-hal yang kami pikir ini masalah kecil. Sehingga ya Bapa, kami mungkin seringkali sadar apapun tidak sadar, kami melanggar. Dan ya Bapa, kami sadar kami hidup karena anugerah. Seringkali kami melanggar tapi kesempatan Tuhan terus beri sebagai anugerah. Tapi kami ingat apa yang Tuhan firmankan, bahwa kami tidak boleh mempermainkan anugerah Tuhan. Karena kami percaya bahwa sebagaimana Tuhan mengingatkan dalam kejadian Musa, kami pun diingatkan untuk kami belajar untuk taat. Kalau Tuhan bilang tidak, kami harus berlaku tidak. Kalau Tuhan bilang iya, maka kami harus berkata iya. Ajar kami ya Tuhan, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami hidup dalam usia kami masing-masing. Seberapa lama kami hidup? Kalau Tuhan ingatkan kepada Musa, usia manusia 70, kalau kuat 80. Dan kalau kami sudah menyentuh hari-hari yang panjang, ajarkan kami memiliki hati yang bijaksana. Untuk kami juga siap kalau Tuhan panggil kami. Tetapi selama kami diberi kesempatan, kami mau taat seperti Musa. Musa tetap mentaati perintah Tuhan walaupun dia harus menghadapi kenyataan. Dia cuma boleh melihat tetapi tidak boleh masuk. Sehingga ya Bapa, biarlah apa yang Tuhan sampaikan lewat Musa ini pun kami renungkan dan kami lakukan. Kami tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal sampai selama-lamanya. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang gagal ketika kami mentaati kehendak Tuhan. Dari tempat ini kami mendoakan agar hidup kami semakin hari semakin layak. Kami doakan ya Bapa, dari tempat ini, Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Kita boleh arahkan kepada Israel.
Kami mendoakan untuk kota-kota yang kami sudah lewati. Dari Mesir sampai ke kota-kota di Israel, di Yerusalem, ke Nazaret, kemudian ke Bethlehem, dan semua tempat sampai ke Yordan. Kami ucapkan berkat. Biarlah ya Bapa, keselamatan dalam kasih Yesus Kristus boleh terus terjadi. Karena kami percaya Engkau datang sebagai Imam Mahdi, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias. Itu yang Engkau janjikan. Dan kami berdoa di sekeliling bangsa-bangsa ini. Ada bangsa Suria, ada bangsa Lebanon, ada bangsa Turki, ada bangsa Irak, Iran, Jordan, Mesir, dan semua bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Kami mendoakan, biarlah ya Bapa, keselamatan yang Tuhan berikan itu terus boleh mengalir, terus boleh terjadi. Di tempat ini akan ada banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami. Dan Tuhan selamatkanlah dengan cara Tuhan. Dan kami mendoakan buat bangsa kami Indonesia. Dari tempat yang jauh kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Diberkatilah Presiden kami Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, dan semua jajaran kabinet. Semua hal-hal yang ada, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, semua pemimpin di daerah-daerah, mulai dari gubernur sampai kepada kepala desa. Diberkatilah bangsa kami, sehingga bangsa kami terus berjalan dalam kendali Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk semua tanah, daratan, udara diberkati. Tanah menghasilkan yang baik, air juga menghasilkan yang baik. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah ada kedamaian, ada kerukunan antar umat beragama, saling menolong, saling menghargai di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa dari Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Akhirnya kami ucapkan buat Amerika, buat Afrika, buat Australia, buat Eropa, buat semua benua-benua yang ada Asia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pintu-pintu yang selama ini tertutup dibukakan oleh Tuhan. Setiap suku-suku yang menolak keselamatan dalam kasih Kristus, dibukakan pintu hatinya dan diselamatkan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang mendengar doa kami dan yang menjawab dengan sempurna. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hati kepada kita di akhir ibadah, di perjalanan rohani kita. Mari pandanglah kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang memiliki segalanya, sorga dan bumi milik Dia. Karena itu turunlah berkat atas kita sekalian, yaitu kasih karunia yang sempurna dari Bapa Sorgawi, anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta janjinya, aku menyertai engkau di hari ini bahkan sampai Dia datang yang kedua kali. Dia menyertai kita oleh kuasa Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sama-sama kita semua katakan amin.